Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa Psikososial. Di sini kami akan melakukan role play terkait edukasi kepada ibu hamil. Tema yang kita ambil adalah upaya peningkatan psikososial pada ibu hamil di trimester 1. Sebelumnya, saya Nabila Zalma Azada dengan NI 1B023114. Di sini saya berperan sebagai perawat. Mungkin dari teman saya silakan. Perkenalkan, saya Putri Novi Darmayanti dengan NI 1B023103 berperan sebagai ibu dari sang istri. Saya Atibul Kaminda dengan akhir 119 berperan sebagai istri. Saya tidak sama dengan akhir 102, saya berperan sebagai bapaknya. Dan saya Nika Yusra dengan akhir 104 berperan sebagai suami sang istri. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari di desa X, Atik duduk di sofa dengan wajah lusuh, sementara Andika duduk di sampingnya. Ibu Novi dan Pak Anin juga ada di sana. Perawat Nabila baru tiba untuk kunjungan home care. Untuk rekam medisnya, pasien atas nama Atik Lulu mengeluh mual dan muntah pada saat trimester pertama sehingga mengalami kecemasan di psikososialnya. Lalu perawat Nabila ditugaskan untuk mengunjungi rumahnya. Bu Atik. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya perawat Nabila, perawat dari Puskesmas Purisur. Begini Ibu, jadi saya ditugaskan untuk mengunjungi Ibu ke rumah karena saya akan memberikan edukasi terkait kehamilan. Kalau boleh tahu Ibu kosong di jam berapa ya Ibu? Pukul 10 terus. Oke, baik Ibu. Itu nanti saya akan datang pukul 10 Ibu. Apakah ada Ibu bersedia apabila saya mengunjungi ke rumah? Ya, bersedia, boleh. Baik, kalau begitu nanti saat pukul 10 saya akan mengunjungi Ibu. Iya, Baik, terima kasih Ibu. sama-sama. Sebentar. Ya, ada apa? Baik, selamat pagi Ibu. Kenalkan, saya perawat Nabila, perawat dari Puskesmas Purisur. Jadi saya ditugaskan untuk mengunjungi Ibu Atik, pasien kami di Puskesmas untuk melakukan edukasi. Jadi, ada Ibu Atik ada? Oh, ada, silakan kalau masuk. Baik, terima kasih Ibu. Silakan duduk ya, saya akan buatkan juga terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Jadi sebelumnya Ibu, perkenalkan, saya perawat Nabila, perawat dari Puskesmas Purisur. Jadi betul Ibu tinggal dengan Ibu Atik? Betul. Baik Ibu, sekarang Ibu tinggal sama siapa ya Bu di rumah? Dengan orang tua saya, dengan suami saya. Oke, ini jadi orang tua satu-satunya. Iya. Oke, baik. Jadi sebelumnya Bapak namanya siapa? Saya Bapak Andika, selaku suami dari Atik. Oke, baik. Jadi saya tujuan saya ke sini Ibu, saya akan memberikan edukasi terkait kehamilan dan misal pertama. Betul Ibu, jadi sekarang usia kehamilan Ibu itu betul berapa usianya? Sekarang 2 bulan. 2 bulan Ibu, betul awal kehamilan Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan edukasi mungkin untuk mengenai waktunya sekitar 45 menit ke depan gitu Bu. Apakah dari Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik Ibu. Kalau gitu, bisa saya mulai dulu ini. Jadi saya izin tanya Ibu, sekarang Ibu usia kehamilannya 2 bulan ini. Kira-kira keluhan apa aja sih yang Ibu alami itu selama kehamilan trimester 1 ini? Kalau dari saya sendiri itu kayak cemas, lebih sering mual, capek rasanya, terus kayak kadang merasa takut kalau misal jadi apa-apa sama kehamilan saya. Oke, baik. Jadi Ibu merasa mual-mual, kemudian merasa lelah yang berlebihan ya Bu? Iya, khusus jadi istri saya sering mual gitu, muntah, terus di pagi hari juga sering ngeluh kalau perutnya nggak enak gitu ya. Jadi ya saya juga bingung, terus mau membantu saya nggak punya apa ibaratnya nggak punya ilmu buat
dari istri saya gitu, jadi saya tuh bingung. Saya juga khawatir. Dulu saya hamil tapi nggak gitu-gitu banget. Apa itu normal ya, Sus? Sebenarnya masih sehat-sehat nggak apa-apa sih, tapi kalau sampai stres saya juga ikut khawatir. Ya kadang kalau dari saya sendiri kayak juga kadang stres, terus kayak masak sendirian gitu ya, itu masih. Ibu jadi ini memang kehamilan pertama ibu ya Bu. Dari bapak ibu, jadi sebetulnya keluhan-keluhan yang dialami itu normal terjadi pada trimester 1 karena memang ada perubahan hormon ya untuk ibu. Apabila ditangani dengan baik, insya Allah nanti akan bisa terkontrol gitu ibu. Nah sebelumnya kan ibu mengalami keluhan-keluhan ya Bu, tadi ada mual, muntah, biasanya ibu cara mengatasinya bagaimana? Mungkin kayak kalau dari saya sendiri saya sering mengeluh, terus makin stres. Baik, kalau bapak nih sebagai suami biasanya kalau istrinya lagi mual-mual Pak, apa yang bapak lakukan? Ya biasanya sih ini kalau pulang kerja gitu saya tawarin ke istri saya mau makanan apa atau pengen pergi kemana gitu, tapi ya kayak gini tetap nggak mau, tetap nolak gitu. Keluhannya ya nanti kalau makan dikit-dikit mual, jadi ya cuman biasa-biasa aja di rumah, makan seadanya gitu, nggak pernah yang lain selain itu. Ya jadi istrinya kadang ini ya Pak yang nggak mau makan, Iya, nah, gitu. jadi bingung ya Pak. Iya, bingung. Ya, dari ibu kenapa nih kira-kira ini nggak pengen makan terus lemas gitu atau bagaimana? Nah, kalau dari saya sendiri kayak pilih aja atau nggak mau makan gitu. Sebelumnya ibu kalau misalkan ibu kan tadi bilang merasa kesepian ya Bu. Nah misalkan lagi kesepian ibu biasanya ngapain? Karena kan mungkin dari bapak sendiri kerja. Iya, kerja. Iya. Oke, dari ibu Atik sendiri kalau lagi kesepian biasanya ibu Atik ngapain? Kalau dari saya sendiri kayak sukanya baca-baca buku sama buka HP scroll. Jadi ibu suka baca gitu ya Bu, kalau lagi bosan pas sekali gitu di sini saya meluangkan buku atau jadi di sini isinya itu terkait peningkatan psikososial pada ibu hamil di trimester 1, jadi cocok untuk usia kehamilan ibu gitu. Mungkin dari bapak boleh silakan memberikan dulu. Nah jadi saya akan jelaskan isinya secara singkat ya ibu. Nah, jadi di dalam buku ini tuh semua tuh ada pengertian dari trimester 1 sendiri ya Bu. Jadi memang pada trimester 1 ini adalah fase awal kehamilan ya Bu. Jadi usianya itu sekitar minggu 1 sampai minggu 12, jadi sekitar usia 1 bulan sampai 4 bulan. Jadi usia itu memang sangat awal sekali ya. Nah jadi pada usia kehamilan ini tuh tubuh ibu tuh mulai beradaptasi dan organ jadi mulai terbentuk. Salah satu keluhan yang muncul itu adalah mual dan muntah gitu ya Bu. Jadi ibu biasanya sering atau bagaimana mual dan muntahnya? Kadang kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur terus sering mual gitu, muntah gitu sih. Jadi biasanya bapak suka lihat istrinya mual-mual gitu ibu bapak. Iya. Biasanya kalau bangun tidur gitu. Jadi memang normal ya karena kalau kehamilan memang begitu dari sendiri. Nah, kira-kira faktor-faktor apa saja gitu ya Bu yang mempengaruhi bisa munculnya keluhan-keluhan tersebut? Jadi yang penting itu ada setidaknya ada pengetahuan. Nah harapannya nanti setelah saya memberikan edukasi pada hari ini, ibu bisa menurut persepsi ibu terkait kehamilan ibu. Jadi keluhan-keluhan yang dialami itu normal ya Bu. Nah saat ini ada keluhan yang bisa kita satu. Yang pertama itu ada jadi betul kan ibu tadi katanya malas makan, terus biasanya ibu ngerasa ini ya kadang happy, terus tapi tiba-tiba sedih begitu ya Bu. Iya. Apakah betul bapak istrinya seperti itu atau bagaimana? Ya kayak gitu. Jadi Moodnya berubah-ubah, terus kadang seneng, kadang sedih gitu, nggak tahu alasannya kenapa. jadi memang mood swing itu terjadi karena pada usia kehamilan pertama itu hormonnya itu meningkat ya Bu, atau biasa kita kenal sebagai hormon estrogen dan progesteron atau hormon perempuan ya Bu. Jadi peningkatan hormon tersebut itu yang meningkatkan, yang mengubah mood ibu itu. Nanti mungkin lebih jelas ibu bisa sambil dibaca di buku ini ya Bu. Kemudian ada gejala mual-mual yang paling terasa mungkin di ibu ya, yang mual-mualnya ini. Jadi ibu mual-mual sendiri itu
normal karena memang ada peningkatan hormon kehamilan atau yang saya disebut HCG yang kok ibu baru dengar mungkin. Tapi memang ini adalah peningkatan hormon gitu. Jadi yang hormon tersebut ini apabila meningkat dia merangsang pusat muntah di otak. Makanya ibu dan dia sering ngomongin gitu. Tapi yang perlu ibu perhatikan karena memang ini sifat normal ya bu, tapi perlu dikontrol juga karena apabila nanti misalkan tidak dikelola dengan baik lupa bisa menyebabkan dehidrasi, kemudian bisa menyebabkan stres juga gitu. Kemudian kalau boleh tahu karena ini kan kehamilan pertama nih, pasti dari bapak ibu sangat antusias gitu terhadap kehamilan ibu Ati. Kira-kira apakah ada mitos-mitos tertentu gitu yang ibu bapak dengar terkait kehamilan? Biasanya orang tua nih banyak mitos. Iya, kalau biasanya ibu bapak, ibu biasanya mendengar mitos-mitos terkait kehamilan itu apa? Kalau zaman saya tuh zaman dulu itu saya cuma dengar mitosnya kalau ibu hamil nggak boleh nyium kucing, terus juga ibu hamil katanya nggak boleh motong dan nyuci rambut kayak gitu. Gak boleh megang-megang kucing. Iya gitu. Kalau dari bapak sendiri nih bagaimana pak? Dari suami mungkin yang paling dekat sama istrinya, yang paling takut istrinya ngapain gitu? Sebenarnya kalau mitos ya saya nggak terlalu ini paham sih, cuman ya paham mitos-mitos kayak nggak boleh membunuh hewan yang pernah saya dengar, cuma itu doang. Nggak boleh megang. Kalau dari ibu sendiri bagaimana? Ya nggak boleh makan nanas. Kalau begitu kenapa ibu nggak boleh makan nanas? Katanya bisa membuat ibu kata orang-orang. Mungkin terkait mitos-mitos ya ibu, di sini saya ingin meluruskan dan saya juga sudah memasukkan SMP beberapa mitos dari yang satu yang nantinya mungkin dari bapak sama ibu bisa dibaca gitu kan. Tadi kalau misalkan ibu hamil itu nggak boleh cium-cium kucing ya. Kalau betul misalkan kondisi kucingnya kotor ya ibu, tapi yang perlu diperhatikan adalah memang fesesnya karena fesesnya sendiri mengandung parasit yang berbahaya untuk ibu hamil gitu ibu. Jadi sebenarnya bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta, tapi mungkin bisa kita ambil baiknya ya bahwa sesuatu yang kotor memang sebaiknya jangan didekatkan ke ibu hamil gitu. Kemudian tadi terkait yang makan nanas ya ibu, karena saya ini mitos yang sangat beredar sekali ya, kalau ibu hamil itu nggak boleh makan nanas. Sebetulnya diperbolehkan saja ibu makan nanas, dan nanas sendiri itu mengandung banyak vitamin C yang bagus untuk ibu hamil sebetulnya. Mungkin apabila dikonsumsi secara berlebihan memang kurang bagus ya ibu. Tapi bukan berarti dari ibu nggak boleh makan nanas, ibu boleh makan nanas. Kalau ibu mungkin bisa memilih buah yang mengandung vitamin C itu nanas. Kemudian untuk yang terakhir ibu, itu cara mengatasi dari keluhan-keluhan tersebut ya ibu. Tadi mungkin di sini saya memberikan banyak keluhan ya dan cara mengatasinya. Nanti di sini saya akan membahas yang keluhan karena memang tadi paling terasa di ibu ya. Yang paling penting adalah support dari suami dan keluarga. Kalau misalnya istrinya lagi mual-mual, mungkin bisa ditanyai keadaannya supaya nanti istrinya nggak stres gitu. Untuk mengatasinya sendiri, ibu bisa mengkonsumsi vitamin B6 karena memang takutnya nanti kan mual-mual bisa muntah juga, bisa menyebabkan dehidrasi gitu. Nah kemudian ini di sini juga kayak harus ada puasnya gitu ya. Jadi kamu lebih kuat dari yang kamu kira, ibu merasakan setiap cinta dan semangat yang kamu berikan. Jadi apabila nanti dari orang-orang terdekat khususnya dari ibu bisa memberikan rasa cinta, bayi juga akan merasakannya begitu ibu. Jadi jangan khawatir terkait keluhan dehidrasi seperti ini karena normal. Apabila bisa dikelola dengan baik, insya Allah nanti ibu bisa sehat terus ya ibu. Nah untuk kunjungan selanjutnya nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan edukasi lanjutan ya ibu terkait semester selanjutnya gitu. Mungkin dari bapak ibu apakah ada feedback atau ada yang masih mau perlu ditanyakan? Ya, sebelumnya terima kasih karena suster sudah berkenan datang mengunjungi istri dan keluarga saya gitu untuk memberikan edukasi tentang tadi ini ada upaya peningkatan psikososial pada ibu hamil trimester pertama sesuai dengan apa yang istri saya sedang jalani sekarang ya. Ya mungkin saya banyak-banyak terima kasih kepada suster gitu. Jadi saya dan
istri, adik, serta keluarga, ayah, ibu bisa jadi lebih tahu gitu cara menangani peningkatan psikososial pada ibu hamil. Ya mungkin karena tadi adik banyak keluhan ya, sebenarnya nggak apa-apa sih karena kan adik juga saya punya ayah ibu gitu, ada keluarga yang mendukung, jadi tidak usah khawatir, tidak usah banyak pikiran gitu, tetap semangat lah gitu. Ya, terima kasih buat suami saya dan ayah, ibu buat sudah mendukung saya. Terima kasih ya. Saya juga mau ngucapin banyak banget terima kasih kepada suster yang sudah membantu mengedukasi Atik, mengedukasi saya, suami saya dan juga suaminya Atik seperti itu. Saya harap semoga bermanfaat ya. Terus juga Atik, kamu ingat kamu nggak sendiri ya nak. Jadi kami di sini mendukung kamu semua, oke? Ya, baik Pak. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah diberikan edukasi dan diberikan support gitu Ibu dari orang-orang terdekat? Bagaimana perasaan Ibu? Saya alhamdulillah sudah berkenan. Juga makasih ya Su sudah memberikan edukasi pada saya. Baik Ibu, mungkin kontak-kontak sudah habis ya Ibu, kunjungan saya juga sudah selesai dan saya akan kembali ke puskesmas gitu Ibu. Nanti untuk kontak selanjutnya saya mungkin akan kembali lagi untuk memberikan edukasi lanjutannya Ibu terkait trimester kedua. Dan saya ucapkan sekali lagi Ibu semangat menghadapi kehamilan yang sangat awal ini, dan jangan lupa juga untuk Bapak dan orang tua yang memberikan support dan saling berbagi cerita gitu. Jangan lupa sering-sering ditanya keadaannya gitu, jangan sampai sendirian kesepian gitu, apalagi untuk Bapak yang sebagai suami sering ditanyain keadaannya gitu. Kalau gitu saya izin pamit lebih dahulu ya Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Boleh saya minta ke depan? Oke. Terima kasih ya Sus. Baik, telah selesai role play dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, pahami perubahan fisik dan emosi, hadapi dengan dukungan dan cinta. Terima kasih. Dadah.